Jika kalian berpikir otot dada terdiri dari 3 bagian, yaitu atas, tengah, dan bawah, kalian sangat salah besar. Kenapa seperti itu? Oke, kali ini kita akan memulai series baru, yaitu anatomi tubuh, dimulai dari dada. Jadi yang pertama adalah latihan terbaik untuk otot dada. Mari kita bahas. Apa itu anatomi? Anatomi lah cabang dari biologi yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia. Jadi kali ini kita akan fokus di dada. Jika kalian berpikir otot dada terdiri dari 3 bagian, yaitu atas, tengah, dan bawah, kalian sangat salah besar. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya otot dada itu hanya satu otot, yaitu otot pectoralis. Sebenarnya otot dada hanya ada 2 bagian, yaitu pectoralis mayor dan pectoralis minor. Pectoralis mayor sebelah mana? Pectoralis mayor lah keseluruhan otot dada kalian. Nah, otot pectoralis mayor inilah yang sering dikatakan atas, tengah, dan bawah. Padahal otot pectoralis mayor hanya memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama adalah sternal head atau bagian yang di bawahnya. Semua bagian dari garis ini sampai ke bawah. Dan yang atas kecil ini dinamakan clavicular head. Tapi otot dada itu hanya satu kesatuan otot, yaitu pectoralis mayor. Yang kedua ada pectoralis minor. Di mana letak pectoralis minor? Letak pectoralis minor lah di bawah atau di dalam pectoralis mayor. Jadi ini pectoralis mayor, ibaratkan ini dada, ini pectoralis mayor, dan di dalamnya ada 3 cabang yaitu pectoralis minor. Dan juga di samping otot dada atau di tulang iga itu ada otot serratus namanya, atau kalian kenal dengan otot di tulang iga kalian, itu namanya serratus anterior. Jadi sekarang kalian sudah mengetahui otot dada itu hanya satu otot, yaitu pectoralis major. Jadi otot atas, tengah, bawah itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya satu otot, pectoralis mayor. Dan di dalam pectoralis mayor itu ada otot lagi yang namanya pectoralis minor. Sekarang ke gerakannya. Gerakannya sangat simpel sekali. Aku tidak masuk ke dalam bench press atau push up dulu, tapi aku akan membahas dasarnya. Yang pertama lah, otot dada kalian terlatih itu ketika tangan kalian mendekati tubuh kalian atau bergerak ke tengah. Saat itulah otot dada terkena paling banyak. Dan saat kalian menaikkan atau menurunkan tangan, itu otot dada juga terkena, tapi sedikit. Tapi yang paling banyak saat kalian melakukan flex ke dalam, baik itu di tengah, bawah, dan atas. Jadi kalian sudah tahu cara melatih otot dada hanya satu, yaitu saat siku kalian ingin bertemu atau saat bicep kalian ingin bertemu, saat itu loh otot dada bekerja paling maksimal. Seperti flex itu seperti siku kita bertemu, seperti bench press itu seperti siku kita bertemu, seperti push up seperti siku kita bertemu. Jadi saat itulah otot dada bekerja paling keras. Bang, jadi dada atas, tengah, dan bawah itu hanya mitos? Ya, itu hanya mitos. Tapi memang ada gerakan seperti push up, incline push up, atau bench press, incline bench press. Itu otot yang terkena dominan bagian atas, dominan bagian tengah, dominan bagian di bawahnya, atau tekanannya berada di dominan atas, tengah, maupun bawah. Jadi kita tidak bisa melatih spesifik mau atas saja kena, tidak bisa. Saya kalian melatih incline bench press, pectoralis mayor yang di bagian bawah atau serat yang di bagian bawah juga terkena sebenarnya, tapi dominan di bagian atas. Jadi orang menyebutnya latihan dada atas. Tidak salah, tapi kalian harus tahu konsepnya. So, sekarang kalian sudah tahu cara melatih dada. Jadi mana gerakan terbaik untuk melatih otot dada? Gerakan terbaik adalah saat siku kalian mendekati tubuh kalian atau saat siku kalian bertemu. Latihan apa itu? Jika kalian latihan di rumah, push up is the best exercise. Dan di gym, bench press, kalian tahu bench press adalah gerakan terbaik. Kenapa seperti itu? Apakah bench press melatih otot dada tengah? No. Apakah push up hanya melatih otot dada tengah? No. Saat kalian bench press maupun push up, otot dada yang terlatih adalah pectoralis mayor, keseluruhan pectoralis mayor. Baik kalian menyebutnya dada atas, tengah, maupun bawah. Jadi semua otot terkena sangat merata saat kalian melakukan push up maupun di gym bench press. Jadi kalian harus lakukan gerakan itu pertama. Yang kedua, jika kalian kekurangan massa otot di bagian atas atau di bagian clavicularnya, kalian bisa menaikkan bangku menjadi sudut atas, dan otot yang terkena dominan adalah clavicularnya. Apakah otot dada bawah terkena saat melakukan incline bench press atau mau baik melakukan decline push up? Ya, tentu saja terkena. Kenapa seperti itu? Karena otot dada hanya satu kesatuan otot. Kalian tidak bisa melatihnya secara spesifik. Hanya saja kalian bisa menentukan
area tekanan dominannya saja. Jadi tidak usah ambil pusing latihan mana yang terbaik untuk dada, latihan mana yang terbaik untuk memecahkan otot dada, latihan mana yang terbaik untuk menebalkan otot dada. Tidak usah ambil pusing. Kalian cukup pilih 1 atau 2 atau 3 gerakan saja untuk otot dada kalian, dan kalian melakukan itu dengan senang hati. Aku yakin dada kalian pasti jadi. Kenapa seperti itu? Seperti yang kalian lihat tadi, otot dada hanya satu kesatuan otot. Jika kalian suka melakukan bench press, lakukan saja itu terus dari awal sampai akhir. Apakah otot dada jadi? Otot dada pasti jadi. Tapi memang ada gerakan lain seperti flies. Kita bisa lebih merapatkan siku kita, merapatkan tangan kita, sehingga otot dada yang serat bagian tengah, jadi tidak ada yang namanya otot dada tengah, yang ada hanya serat bagian tengah, bisa berkontraksi secara maksimal. Kalau di bench press kita hanya sebatas ini saja sikunya, atau push up sebatas ini saja, saat melakukan flies kita bisa menyatukan siku kita sangat rapat sehingga otot serat bagian tengah terkena secara maksimal. Apakah ada namanya otot dada tengah? Tidak ada namanya otot dada tengah. Otot dada itu hanya pectoralis major, serat dari kiri ke kanan. Jadi serat bagian dalamnya lebih terlatih saat kalian melakukan flies. Flies kabel ya. Jika flies lepas, tidak ada tekanan di bagian ini. Kalian bisa melakukan close grip dumbbell press. Itu lebih terkena di serat dalamnya, bukan otot dada tengah, tapi serat bagian dalam. Tapi kalian bisa menyebutnya otot dada tengah. So itulah bagian-bagian otot dada. Kalian sudah tahu otot dada itu berapa bagiannya, dan kalian sudah tahu bagaimana cara melatih otot dada. Semoga kalian tidak bingung lagi saat latihan dada. Oke, Chandra Sena and stay aesthetic.